Baik, terima kasih. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, penggerusan fungsi hutan memang konon menjadi sorotan masyarakat. Akhir-akhir ini juga penggerusan fungsi hutan Taman Nasional Tesonilo di Riau yang diduga bisa merusak habitat satwa yang dilindungi seperti gajah Sumatera, di mana memang dari total 81.793 hektar, kini hanya 24% yang dapat dikatakan sebagai hutan alami dan aman untuk kehidupan para satwa. Sisanya sudah dibuka menjadi area terbuka, kebun kelapa sawit ilegal dan juga area pemukiman. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Bapak Slamet, anggota Komisi 4 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Daerah Pilihan Jawa Barat 4 untuk menanggapi kasus tersebut. Mari Pak, kira-kira gimana Pak tanggapan dari Komisi 4 sendiri terkait kasus Tesonilo ini Pak? Ya, jadi Tesonilo ini kan proses permasalahan awalnya tentunya dari peta hutan yang memang tidak jelas itu, sehingga ini harus menjadi prioritas utama bahwa definisi hutan itu di mana petanya, dan secara perjalanan kalau mengikuti perjalanannya katanya sekarang sudah dalam proses one map policy untuk kemudian kehutanan ini. Tetapi paling tidak bagaimana kemudian khusus kepada Tesonilo ini kemudian harus dilihat secara jernih. Satgas PKH yang bekerja ini kalau laporan yang ketika saya kunjungan ke sana itu pendekatannya sudah dilakukan berbagai hal. Makanya langkah yang akan dilakukan Komisi 4 ini secara kami sebagai fraksi akan mengusulkan bagaimana adanya panja terkait dengan pelepasan kawasan hutan, karena permasalahan ini kompleks ya, dimulai dari kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kewenangan pelepasan kawasan hutan itu tidak melibatkan lagi dengan DPR. Ini juga menjadi problem sehingga hari ini carut marut itu karena memang tidak ada pengawasan bagaimana dia melepaskan kawasan hutan. Nah, khusus ke Tesonilo harus kemudian nanti kita lihat ke belakang penduduk atau masyarakat yang ada di sekitar itu seperti apa posisinya, apakah dia jauh-jauh sebelumnya atau bahkan sebagian yang saya dengar dia ada di situ karena juga program pemerintah. Nah, sehingga ini kita harus kemudian lihat secara komprehensif, dan paling tepat memang ya harus dibentuk satu panitia kerja agar clear pelepasan hutan ini seperti apa. Di saat kemudian memang hari ini bencana yang luar biasa itu kan tidak terlepas dari bagaimana pemanfaatan hutan yang memang ya tanda kutip liar seperti itu. Dan banyak juga kan masyarakat yang khawatir ya Pak, karena ini mengintimidasi gitu ya Pak, habitat alami dari gajah Sumatera. Sedangkan kan gajah Sumatera itu memang hewan yang dilindungi. Kira-kira pengawasan dari Komisi 4 sendiri terkait implementasi ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita membaca tentang fisiologis dan kebiasaan dari behavior dari gajah, dia tidak akan pernah keluar jalur dari yang dia dari sejak kecil dia ada. Sehingga itu berarti kesimpulan sementara sebenarnya itu fungsinya adalah dulu itu hutan. Nah, bagaimana mengembalikan itu ini tidak gampang, tetapi harus kemudian kita selesaikan. Jadi masyarakat apakah yang merambah atau kemudian kalau kita gajah secara naluri kehewanannya memang dia tidak akan keluar dari ring yang dulu dia ada. Nah, sekarang menjadi area pemukiman. Nah, ini yang akan kita lihat status ini. Apakah mereka sebelumnya hutan jadi APL atau hal-hal yang lain. Makanya ini akan terurai ketika Komisi 4 dengan serius untuk kemudian membentuk panja pelepasan kawasan hutan yang ini tidak akan sekedar menyelesaikan Tesonilo, tetapi kita akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang ada di seluruh perambahan hutan yang ada di kita. Berarti Pak, dari kemarin kan juga sudah dibahas terkait revisi Undang-Undang Kehutanan ya Pak, nomor 41 tahun 1999. Apakah nanti ini akan bisa menjadi jawaban bagi kasus-kasus ini Pak? Ya, justru ini akan kita revisi bagaimana nanti permasalahan-permasalahan yang ada ini nanti kemudian bisa kita akomodasi dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Harapan kita itu nanti bisa terakomodasi dan menyelesaikan problem-problem yang sekarang hari ini ada. Ini prosesnya kan sedang kita hearing dengan berbagai pihak agar nanti betul-betul revisi ini komprehensif
permasalahan yang sekarang ada bisa terselesaikan dengan undang-undang yang kita sedang revisi. Baik, berarti sejauh ini Komisi 4 memang terus memantau ya Pak perkembangan dari hutan-hutan, fungsi-fungsi hutan yang bahkan tidak hanya Tesonilo tapi memang seluruhnya begitu ya Pak. Bahkan kita terdekat Kamis ini kita akan panggil Menteri Kehutanan terkait dengan yang lagi viral bagaimana banjir yang kemudian bisa membawa gelundungan-gelundungan kayu. Kan tidak mungkin gelundungan kayu jatuh dari langit. Nah ini akan kita telusuri dan bisa jadi kalau secara kami sebagai fraksi ingin mendorong adanya panja terkait dengan pelepasan kawasan hutan. Baik, berarti tadi kesimpulannya yang paling penting adalah panja itu ya Pak untuk setiap lokasi, untuk melakukan pengawasan lokasi hutan. Dan pemirsa jangan takut karena dari Komisi 4 sendiri terus melakukan revisi yang memang menjawab keresahan publik ya Pak, termasuk dari rancangan undang-undang kehutanan tersebut. Berikut yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih.